Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin jamaah sholat al-hidayah yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Sholat Al-Hidayah Al-Mukarram Bapak Joni dan segenap para jamaah yang mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini dicatat sebagai rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita sekarang sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Benar ya? Iya. Zulqa'dah dulu Pak. Iya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Maka untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas seputar masalah kurban yang dulu pernah kita bahas sedikit, maka kita sampaikan kembali untuk mengingat kita. Pertama, terkait tentang masalah kurban, ini ada salah satu pertanyaan Pak, bagaimana sih hukumnya orang belum akikah tapi kurban? Belum akikah tapi, ini kalau saya tanya di kaum bapak udah akikah belum? Belum. Tahu dulu ya, udah akikah belum? Nah, kalau nanti ada pertanyaan seperti itu atau kita sendiri mungkin dulu kita belum akikah, ternyata Allah berikan kita rezeki di bulan Zulhijjah, mana duluan? Akikah duluan atau kurban duluan? Atau kita jadiin sama aja dah biar enak? Begini Pak, kita bahasnya. Pertama, memang keduanya ini akikah hukumnya sunnah, muakkadah juga. Kurban sunnah, muakkadah juga. Sama-sama sunnah yang amat sangat dititik tekankan. Hampir nyerempet ke wajib, hampir, tapi tidak wajib. Kalau kurban itu terbatas waktunya Pak, hanya di bulan Zulhijjah. Ada nggak kurban di bulan Zulqa'dah? Di bulan Syawal? Lah itu juga di bulan Zulhijjah. Harus dimulai dari tanggal 10. Kalau mulai bulan Zulhijjah, mulainya tanggal 1, tanggal 2. Itu bukan masuk kategori kurban kalau gitu nanti. Itu juga tanggal 10 Pak dimulainya ba'da sholatil Idul Adha. Setelah melaksanakan sholat, nah itu ada, nah habis subuh disembelih, lah yang terjadi itu menggaji. Artinya ada ketentuannya, ada waktunya kalau kurban. Tapi kalau akikah, sekarang boleh apa enggak ini? Boleh. Besok? Boleh. Besokan lagi? Boleh. Asal ada duit. Asal ada duit beli akikah. Boleh, kalau akikah kapan aja boleh, tidak terikat dengan waktu. Maka andai kata kita belum akikah bulan Zulhijjah, Allah kasih kita rezeki, ya udah kurban dulu Pak, laksanain. Entar mau akikah setelah Zulhijjah. Atau pendapat kedua yang lebih enak nih, pendapat kedua menurut Imam Romli, gabungin aja dan niatnya, akikah juga, kurban juga. Boleh Pak, boleh menurut Imam Romli, silakan menggabungkan dua niat dalam satu hewan. Kurban juga, akikah juga, cuma nanti pendistribusian dagingnya berbeda. Kalau akikah dia matang, kalau kurban dia
dia mentah. Dan juga yang menerima daging itu tidak kayak yang menerima zakat. Kalau zakat ada berapa? 8. Fakir, miskin, amil, mualaf, budak, fisabilillah, ya, ibnu sabil. Itu kategori orang yang menerima zakat. Tapi kalau kategori orang yang menerima daging cuma 2, fakir, udah begitu doang. Nah, terkait tentang masalah akikah sama begitu juga. Nah, kalau pengen dijadiin satu niatnya akikah juga, kurban juga boleh menurut Imam Romli, tapi pendistribusiannya harus beda. Akikah matang, kurban ini yang pertama. Artinya boleh aja walaupun kita belum akikah, kita berkurban. Kedua, Pak, saya sering pesan ketika saya lagi ada amanah disuruh ceramah, memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada masyarakat terkait tentang akikah, bela-belain anak kita akikahin. Begini, anak yang lahir dalam kondisi belum ada dosa, mohon maaf, manakala umurnya pendek, wafat meninggal dunia dalam kondisi masih suci, kira-kira surga atau neraka? Udah pasti masuk surga Allah. Anak ini bisa nolongin orang tuanya, Pak. Ada orang tuanya, mohon maaf, ada dosa yang dilakuin di dunia dan dosanya ini menghantarkan dia ke neraka Allah. Meninggallah orang tua, anaknya di surga udah diakikahkan oleh orang tuanya, maka anaknya akan memberikan syafaat kepada orang tuanya agar orang tuanya tidak bisa masuk neraka tapi masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedah kita orang tua menjadi kewajiban. Itu hak anak kita akikahin. Maka saya dulu waktu ngaji sampai dipesen, bela-belain kita punya anak akikahin. Walaupun minjemnya makin disebut. Walaupun minjem bela-belain. Kenapa? Anak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Syafaat yang didapati dari anak itu dalam kondisi anaknya masih kecil dan dia kondisinya udah meninggal. Kalau anaknya udah gede, meninggalnya pas sudah dewasa, sudah balik, lain cerita, ini urusannya. Lain cerita. Salah satunya bisa nolongin orang tua dapat cucuran pahala nanti. Bukan syafaat dari anak, cucuran pahala dari anak. Kalau anak udah dewasa, dididik sama orang tuanya, nilai agama minimal banget sholat. Sholatnya ini anak atas didikan orang tua. Selama anak ini sholat, selama itu juga pahalanya kucur buat orang tua. Jadi kecipratan pahala gara-gara orang tua nyuruh anak yang baik-baik. Jadi nilainya berbeda. Kalau masih kecil kita akikahin, dia nolongin kita. Kalau udah balik, udah dewasa, kita ajarin dia, pahalanya ngalir. Dari dia anak buat kita selaku orang tua. Nah, maka poin pentingnya nih, kurban, akikah. Kedua, kalau kita kurban, kalau kita akikah, jangan makin makan punya kita, Pak. Ini kadang-kadang di kampung kita nih, lagu lama ini. Kalau kurban request, bener apa kagak, Pak? Saya kurban ini, Bang, di musola Al Hidayah, mentar bagian paha belakang, pala deh, kalian bikin daging, oprek rumah saya. Ya Allah. Orang kalau emang udah mau kurban jangan makin minta, Pak. Kenapa demikian, Pak? Kurban terbagi menjadi 2. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau dia dikategorikan kurban wajib, dikategorikan kurban nazar. Kalau Bapak bahasanya ngomong, saya pengen kurban ini, di mana? Di musola Al Hidayah, itu udah menjadi kurban nazar itu, Pak. Nah, kalau udah nazar seperti itu, maka itu kategorinya kurban wajib. Nah, kalau udah kategorinya kurban wajib, ada hukum di balik itu.
Maka kalau ada yang korban jangan pakai minta balik itu daging. Udah ikhlasin karena Allah, biar dibagi didistribusikan kepada fakir miskin. Jangan berharap balik lagi. Banyak dia. Lo kalau banyak dia mintanya dia yang ngeluarin, dia yang minta juga. Maka di dalam kitab I'anah ada redaksi kita begini Pak bunyinya. Wa yahmul aklu min udhiyatin aw hadin wajaba binadrihi. Haram hukumnya makan dari hewan kurban ketika hewan kurban itu sudah tergolong hewan kurban wajib dengan sebab nazar. Nazar itu ucapannya itu yang tadi itu yang menjadikan wajib. Saya mau kurban, Pak, saya mau kurban ini di musola ada itu udah nazar. Sehingga kurbannya menjadi kurban wajib, bukan kurban sunnah lagi. Sehingga kalau kurban wajib, nyicipin aja nih, nyicipin dikit, haram. Apalagi semua jadi ambil, bungkus semuanya, itu udah parah banget itu dah. Nah, maka daripada itu fayajibu alaihi at-tasadduqu bi jami'iha. Wajib tuh bahasanya dalam fikih, disodakokan semuanya, hatta korniha wa zilfiha, tanduknya, pupuknya, semuanya udah kasih. Bukan ke panitia, kasihnya ini. Nih, garis bawah lagi nih, panitia aja pakai banyak juga ini ngambil. Kasih kepada yang berhak menerima tuh. Ustaz, ada kata dia makan bagaimana sih? Hukumnya Pak, pertama dosa, kedua harus ganti Pak. Falau akala syai'an min dzalika gharama badalahu lil fuqara. Seandainya seorang makan dari daging kurban yang wajib tadi tuh, maka konsekuensinya gharama badalahu. Gharama menjamin, mengganti lil fuqara, buat orang fakir wajib kita ganti kalau kita makan. Itu kalau kurban wajib. Kalau kurban sunnah boleh nggak kita makan? Boleh kita makan. Cuman ada aturannya Pak. Ada aturan kurban sunnah juga, nggak sembarangan. Kurban sunnah itu ya kalau kita tidak ada lafaz kurban Pak. Makanya kalau pengen makan juga itu kurban kita supaya kagak jadi kurban wajib, jangan pakai kata-kata. Bang, ini kurban sunnah, udah gitu aja. Jangan bahasanya Bang, ini kurban, nah jadi wajib. Kalau kurban sunnah boleh gak kita makan dagingnya? Boleh, tapi ada aturannya Pak. Apa aturannya? Yang pertama, kalaupun dimakan itu rukoman yang tabarruku bi akliyah. Beberapa suap cuma ngambil tabarukan aja. Beberapa suap cuma ngambil tabarukan. Dan yang dimakan pertama wa an takuna minal kabid, harus hati, kagak boleh daging. Kurban sunnah hatinya yang dimakan, bukan dagingnya. Kedua, wa alla yakula fawqa salasin, makannya kagak boleh lebih dari 3 piring, 3 suapan. Bukan bentuk daging, makannya kagak boleh lebih dari 3, maksimal 3 udah. 1, ini namanya suapan, berarti suapan ukuran semua. Sekuyul kan Pak, ya kita makan dah, begitu tuh. 1, 2, 3, enak ini. Haram 4 kali udah tuh jatuhnya. Itu kurban sunnah, begitu aturannya. Bagaimana kurban wajib? Lagian kalau bahasa saya mah, orang kalau udah niat sedekah masih jadi minta lagi Pak. Ini logikanya begini, logikanya nih Pak. Kita beli hewan kurban harganya berapa? Kambing 7 juta dah, taruh 7 juta. Itu dia mahal, beli 7 juta. Kalau pengen beli aja di pasar itu 1 kilo, nggak nyampe 1 juta. Kalau nanti kata pengen, kalaupun memang kagak pengen udah. Nah maka kalau ada orang yang kurban minta begitu, nah ada 2 opsinya Pak. Opsi pertama kasih tahu dia, ini dalilnya udah kita bahas.
Pak, mohon maaf kalau ini udah jadi kurban, wajib Bapak nggak boleh makan. Dia masih tetap juga, rasanya begitu, di kambing-kambing gua, begitu bahasanya dia. Jangan emosi panitia, tenang. Opsi kedua, udah ya udah, ntar saya kirimin daging ke Bapak. Bagaimana peraturannya? Misalnya di musola Al-Hidayah ada 2 kambing, si A sama si B. Si A kambingnya kasih si B, si B kasih ke disilang Pak. Kalau mau begitu dah tuh. Ribet besar, panitia urusannya, kita kan tinggal makan bukan. Kayak gitu kalau pengen secara fikih kita terapin. Lancar kalau ada kata ntar ketahuan sama pemiliknya, coba aja dah tes. Kalau kata saya mah gak ketahuan. Mengapa? Kan udah disesetin itu, kebuka semua, benar gak Pak? Nah masih ada apanya? Kulitnya, kecuali kalau kaki, apalagi kepala, dan makin dikasih kaki mau kepala, ketahuan. Kali bagian daging udah disesetin, itu salah satu cara mengelolanya. Tujuan panitia baik supaya tidak termasuk kategori dosa karena haram namanya. Di poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yang sering kita lakukan bahkan terjadi di kita adalah masalah jual kulit. Ini sering banget ini Pak. Udah ditawarin dari sekarang. Udah ditawarin dari sekarang. Di booking. Enggak, masalah ditawarin itu dia mau beli apa mau kita kasih? Di booking. Dibeli. Jelas. DP bos. Dari DP. Udah di DP. Panitnya berat loh. Nah ini dah. Ya kita udah tahu dalilnya ini Pak. Pertama, hukum menjual kulit kurban sebagai upah dijagal kah, bentar duitnya ya, sebagai keuntungan panitia kah dan lain sebagainya. Mohon itu udah jangan diulangi lagi, jangan sampai diterapin lagi. Kita ini bahasanya nih ya, yang punya kambing, kebo, sapi nyerahin ke kita, dia gak ngambil keuntungan apa-apa kan, bener gak? Terus kita yang bukan punyanya kenapa memanfaatkan itu? Kalaupun pakai logika yang akal sehatnya, harusnya dia dong yang ngambil keuntungan itu dengan cara dijual, entar kita kembali ke dia. Harus kan begitu. Tapi ini mohon maaf, siapapun ketika sudah diniatkan sedekah dari A ke B, yang B pengurus panitia, jangan pakai di jual belikan. Di sini ibarat kitabnya jelas Pak. Wala yajuzu bai'u syai'in minal mutahayyati nadharan kana aw tatawwu'an. Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban, baik kurbannya kurban sunnah, baik kurbannya kurban nazar, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Udah kalau ada yang minta nih Pak, kasih udah. Jangan pakai bahasanya. Sampai berantem kan. Apa ya? Udah gara-gara kulit. Buat kerja betul. Jangan begitu. Ya, ini jangan diulangi lagi. Kita udah punya dalilnya ini Pak. Ustaz, saya panitia kan lumayan Ustaz buat rokok-rokok mah. Pak panitia kan biasanya ada uang kebersihan itu dari yang memiliki hewan biasanya atau uang sodako atau infak dari musola dikeluarkan sebagai upah buat panitia yang mengurusin itu kurban, cukup dari situ. Jangan kulit dijual 50.000, lumayan ini mah. Itu baru satu kulit 200.000, lumayan ini mah. Jangan begitu. Kadang-kadang kagak pakai duit Pak, ngomongnya saya mau nggak duit guru, dari mana Pak? Rokok seribu sama aja. Jadi ada orang yang nyari kulit buat dibikin beduk, bikin ondel-ondel gitu ya. Bang, ini saya ambil ya tuh ya. Begini aja dah, rokok ada 2 bungkus. Gitu. Saya kagak pakai duit ini guru, pakainya rokok sama. Berarti kan secara kagak langsung apa? Duitnya dibeliin rokok buat kita. Jangan kayak gitu, kasih udah ambil bawa aja. Karena itu termasuk daripada nilai sodako. Jangan dijual.
jual belikan. Jadi kemana ini saat kulitnya kalau begitu Ustaz? Ya bagikan buat yang mau. Pasti kasih aja dia. Pasti lah ada. Kalau kita bagikan ke orang lain jual misalnya, lah kagak jadi masalah itu mah. Jadi nggak tahu. Lah iya, Nggak tahu. lah iya, udah nggak jadi masalah. Orang dia apa namanya, dia ngambil terus dia jual jadi masalah urusan dia itu mah. Yang penting kita ini jangan sampai dijual belikan, apalagi dengan bahasa buat upah menjaganya, buat upah yang motongnya. Lah biasanya yang setahu saya pemotong udah dapat. Bener apa kagak? Benar. Nah iya, itu pakai buat ditambah-tambahin lagi, pakai jalur langit. Jangan, udah. Ya, tidak diperbolehkan dalam syariat. Baik, baru 3 nih Pak. Baru mau 5 nih. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Gini Guru, Oh iya. biasa kan kalau di sini yang selang itu waktu itu selama saya jadi itu alhamdulillah pernah saya terapin Guru. Jadi kambing si A saya kasih si B, kambing si C saya kasih si D, kambing si D saya kasih si C gitu. Itu saya terapin tuh pahanya kan gitu dah. Nah terus begitu juga dengan kualitas sapi juga seperti itu Guru, saya dengan 7 orang ya kan. Iya, sapi pertama buat orang kedua, sapi kedua buat orang pertama gitu saya terapin pernah Guru. Alhamdulillah sesuai dengan yang Guru ini. Nah terus kayak kalau masalah kayak itu tadi kayak kulit Guru ya kan. Nah kadang-kadang kan kalau di sini tuh apa ya, kalau untuk dibagi-bagi ya pasti nggak mau gitu Guru untuk diinin ya otomatis kita jual gitu ya kan dengan 100.000 atau, tapi itu uangnya itu memang buat apa, buat seluruh panitia Guru, maksudnya buat ya kayak buat kopinya, buat rokoknya gitu, buat makan gitu Guru. Nah itu makanya buat apa sih, buat selama dari awal pemotongan sampai pembagian daging sampai itu. Nah itu semuanya uangnya yang kita kulit itu ya itu buat mereka semua gitu Guru, bukan yang buat, kalau buat jagal ya memang kita udah dari kayak kolektif sapi atau dari yang ngasih kambing itu ada yang masih uang potong gitu. Jadi bagaimana tuh Guru kalau seperti itu gitu? Baik, pertama kolektif. Tadi bahasanya saya dengar Iya, kolektif. Sapi berapa Pak? 7 orang 7. Koko? sama 7. Kambing? 1. Nah itu tadi saya dengar kalau kolektif 7 orang, si 1 dikasih ke 2, 2 kasih ke 3, 3 kasih 4, itu pun kagak boleh haram. Karena itu udah satu paket dia, nggak boleh menikmatin. Paham gak maksud saya? 7 orang itu sudah mengcover 1 ekor kebo. Hitungannya sama kayak 1 orang 1 ekor kambing. Artinya 1 ekor kambingnya kagak boleh dimakan lagi tuh sama 1 orang itu. Lah sama. Sapi itu 7 orang kapasitasnya. Jangan pakai bahasanya, ini kan jatah nomor 1 nih, dikasih nomor 2, nomor 2 dikasih nomor 1, itu udah 1 paket. 7 orang 1 kebo atau 1 sapi. Jadi jangan juga makan. Bahasanya, wah ini jatah nomor 1 dikasih nomor 2, nomor 2 nomor 1, kagak. Karena itu 1 ekor kebo mengkapasitasi 7 orang, itu 1. Kedua, tadi tuh bahasanya buat panitia, beli rokok bukan buat kita, buat panitia sama. Buat panitia juga buat rokok itu. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun beli rokok, mohon maaf nih, makanya nanti musyawarahin lagi. Ini kalau ada panitia begini, ada uang rokoknya, ada kopinya, siapa yang menjamin ini? Nah nanti kalau dimusyawarahin aja, begini enaknya Bang. Ntar kalau ada yang kurban di sini, ngomongin aja pulang-pulang. Pak, saya terima ini kurbannya di Mushola Al-Hidayah. Cuman Pak ini nanti ada uang konsumsinya Pak ya, konsumsi buat kebersihan, buat kopi rokok. Totalin dah tuh minimal banget Pak 200.000. Kalau adik-adik kurban di sini 10 orang, 2 orang dikali 10 Bang berapa? Gila. Nah kasih dia tuh panitia, itu aja udah manfaatin. Pokoknya bulat yang namanya kurban jangan dijual belikan atas alasan apapun, panitia kan dan lain sebagainya. Yang udah untuk yang sekarang, makanya ini kita buka pembahasannya supaya tidak terulang kembali seperti itu. Nah, tapi kalau boleh nggak ada yang mau, bagaimana tadi? Iya. Kalau nanti kata kuning kagak ada yang mau, udah kita ubah lah ibaratnya. Lah udah hak milik kita udah. Yang bawa ketika itu
jadi hak milik kita, boleh nggak kita jual? Jual boleh. Lah boleh kan ini Iya, Mas. populer aja. Iya. Kalau nggak ada yang Kadang-kadang gini guru, jadi apa sih tukang kulit yang mau beli itu kadang-kadang dia udah datang gitu guru, udah datang gitu dia sebelum pemotongan juga mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum Iya, acara pemotongan. Kalau emang dia udah datang Iya, gitu, seperti kitanya jangan dikasihin. Dia seperti itu guru biasanya dia. Iya, kalau banyak yang daftar emang udah Kalau- sebelum hari H gitu. Nah, iya, guru. Duitnya begini, ya udah ambil aja bang. Gitu. Abang orang pertama emang ini yang daftar ambil aja. Udah ikhlas. Enggak mau dibeliin. Iya. Nah ini beneran ini, iya benar. Ini ada uang rokok, saya gak jual. Kaki ini mah boleh. Beda daripada itu ambil. Beda. lagi begini mah udah ada yang datang udah kulit ambil aja cuma 200 gitu. Boleh ambil aja 200 sama aja. Nah, ini terkait dengan masalah korban. Terus lagi yang keempat poinnya, Pak. Masalah penyembelihan tempat nih. Dalam fikih diatur juga Pak, secara hukum syar'i itu status halaman itu dilihat Pak. Kalau milik masjid, halamannya milik masjid, halamannya milik musola. Artinya tanah halaman musola atau masjid berasal dari hibah seorang, berasal dari pemberian seorang atau dari pembelian menggunakan harta milik masjid atau harta milik musola. Nggak boleh kita nyembelih di situ. Boleh dibeli di situ. Nggak boleh nyembelih di situ. Karena diperuntukkan untuk masjid. Tok semata. Kedua, kalau memang halaman itu bukan masuk kategori wakaf musola, bukan masuk kategori wakaf masjid, silakan sembelih di situ. Ini itu belum diwakafin. belum di situ belum apa. Iya, baru rencana sih katanya. Rencana tapi dibayarin kan. Enggak. Semeter Bahkan patungan. iya. Jadi silakan kalau ada yang terlalu. Dulu kata-katanya. Tapi kalau udah jangan seperti itu Pak ya. Nah, ini kebanyakan kita sembelih di mana aja. Padahal itu udah masih kategori wakaf musola atau wakaf masjid. Yang orang mewakafkan itu tujuannya hanya untuk musola semata, masjid semata. Nah sehingga kalau dikategorikan untuk musola dan masjid, nah maka tidak boleh dikategorikan untuk dijadikan tempat kurban. Ketika enggak dijadikan tempat kurban, ya udah kita cari lahan yang lain, tempat yang lain. Artinya fikih ngajarin kita dari tempat sembelihnya aja kagak sembarangan, ada aturan-aturan tertentunya. Kalau emang itu belum dibeli mah aman dah. Iya. Ya aman. Baik, ada lagi? Kalau yang meninggal itu boleh diaplikasikan. Bagaimana hukumnya hadiah kurban buat orang yang meninggal? Akikah ya. Akikah sama kurban. Pertama, kalau masalah kurban dulu Pak. Kalau orang yang meninggal ini tidak wasiat, dia nggak wasiat ini, maka nggak sah hukumnya kita kurban atas almarhum. Ini pendapat pertama nih. Tapi pendapat yang kedua dikatakan kalaupun mau dia wasiat atau tidak wasiat, sah hukumnya kita mengorbankan atas nama almarhum. Karena kurban nanti masuk kategori sedekah jariyah. Jadi ada pendapat yang kedua yang membolehkan. Nah, sekarang kalau akikah bagaimana? Kalau akikah itu ada orang yang sudah meninggal dunia, itu masih diperbolehkan Pak untuk diakikahkan buat almarhum atau almarhumah. Karena akikah itu bahasanya dalam kitab begini, wala yafutu ala musiri hatta yabluq
in balagha sunnah ayyaqta an nafsihi tadarukan bima fata. Jadi nilai kesunahan akikah tidak terluput, tidak hilang begitu aja dari diri seorang sekalipun seorang itu berbalik. Artinya masih tetap disunahkan untuk akikah, apalagi sampai dia meninggal dunia. Sunnah Pak akikahnya. Akikah yang sunnah dagingnya Pak. Nasi nasi, acar, telur itu mah nilai sunnah tambahan. Maka kalau akikah cuma pakai daging sate, belum sate gitu, ya nggak apa-apa itu Pak. Lagi pas asyraqal badru, bagian aja tuh dagingnya atur. Emang itu nilai kesunahannya. Adapun nasinya mah itu tambahan nilai sunnah. Begitu juga akikah, jangan dimakan dagingnya Pak. Tusukannya apa lagi? Kenapa? Karena udah menjadi akikah wajib. Nah, kalau kita makan wajib kita ganti. Nah ini hati-hati nih. Jadi kalau ada orang yang pengen akikah dan dia menjadi tanggung jawab dari anak, maka tidak diperbolehkan untuk dimakan sama keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Disedekahkan semuanya, dibagikan kepada orang wal masakin. Baik, ada lagi? Ini pentingnya kemarin kurban, biasanya orang banyak pakai KLPT Ustaz. Nah itu gimana tanggapan Ustaz? Bagaimana hukumnya orang yang kurban memakai celana pendek? Pertama, kurbannya sah. Kedua, kurang beradab. Pak, jangan kita kira kurban itu hanya semata keluar darah begitu saja. Itu kurban ibadah. Yang ketika kita ibadah itu, makanya definisinya apa? Udhiyah itu ma yuzbah minan na'am taqarruban ila Allah min yaumi 'idin nahr ila akhir ayyam tasyrik. Udhiyah itu artinya apa yang disembelih dari binatang. Tujuannya taqarrub ila Allah, ibadah kepada Allah. Maka usahakan semaksimal mungkin ketika menyembelih jangan pakai celana pendek. Auratnya terlihat Banyak. Iya. Yang motornya jangan pakai celana pendek walaupun sembelihannya sama aja. Ya sama saja, cuman etika dan adat kurang. Kenapa? Itu nilai ibadah Pak. Kurban semata pakai lalat, darah itu kotor, najis, ibadah itu taqarruban ila Allah. Kenapa dikatakan taqarruban ila Allah? Mendekatkan diri pada Allah. Pak, kalau bukan karena Allah berat kurban. Dicoba aja. Sekarang pakai logika. Kurban tadi kambing berapa Pak? 7 juta. Dibeliin sampai ekor kambing. Kalau kita sekarang ngomongnya enteng, orang juga ada duit. Benar nggak? Coba ntar kalau kita punya duit. Iya. Romana? Saya juga 7 juta. Kan begitu tuh. Makanya ulama sampai mendefinisikan udhiyah itu adalah majus baminan na'am taqarruban ila Allah. Semata-mata emang karena mendekatkan diri kepada Allah sehingga 20 juta, 30 juta, bahkan lebih dari itu enteng karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kurban ini lagi-lagi buat orang yang kelebihan harta Pak. Jangan dipaksa. Pas ini guru, jangan nekat namanya itu. Yang buat kita aja udah nggak pas, makin kuat kurban. Udah tungguin yang terdaging nyampe. Kalau begitu jangan paksain. Itu buat orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat Pak, orang yang diberikan harta lebih sama Allah, tapi dia nggak berkurban, ini jadi masalah lagi. Di bulan Zulhijjah dikasih kelebihan harta sama Allah, kagak kurban, ada sanksinya juga. Maka sanksinya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bahasanya fala yaqrabanna musallana, jangan makin deketin tempat sholat kami. Sampai begitu Nabi bilang. Artinya apa? Orang dikasih keluasan harta untuk dia kurban, jangan disia-siain.
bahkan hukumnya menjadi sunnah kifai buat keluarga. Belum gugur nilai kesunahan kifainya kalau perwakilan keluarga belum ada yang kurban. Minimal babanya kurban, baru gugurlah kifainya, kifayahnya. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah tuh andai kata dikerjakan satu orang, gugur yang lain, enggak dikerjain dosa. Tapi kalau sunnah kifayah nggak dikerjain semuanya nggak dosa, tapi tetap masih ada tanggungan sunnahnya, kifayahnya. Makanya kalau ada yang wakilin satu orang dalam keluarga, gugur nilai kesunahan dia untuk kurban karena sudah diwakilkan sama orang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa qiyamah wa bi mazid Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una fi dunya wal akhirah. Allahumma fa'alna fi din wa 'allimna at-tawhid wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.